HMI ancam demo besar Polda Metro Gerakan Anggota Jaga 613 SPBU saat kenaikan harga BBM. Kami peringatkan untuk Anda buat. Apa ini negara macam Belanda, macam penjajah. Kemudian pejabat-pejabat Pertamina yang tidak becus menaikkan BBM sesuka hati, mengalihkan perhatian rakyat dengan isu-isu miring, kemudian menaikkan harga BBM. Hari ini kami dengan tegas menyatakan Jokowi mundur atau pecat seluruh menteri yang tidak becus. Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap kenaikan harga bahan bakar minyak dan tarif dasar listrik yang sudah dinaikkan oleh pemerintah. Terkait sikap yang kami bawa di kantor DPRD Provinsi siang hari ini adalah yang pertama, kami menolak terkait kenaikan BBM. Yang kedua, Himpunan Mahasiswa Islam juga secara keseluruhan menolak tarif dasar listrik. Yang ketiga, kami meminta kepada pemerintah untuk segera memberantas mafia-mafia migas maupun mafia pertambangan yang kemudian hari ini merugikan masyarakat banyak. Ini kan akibat kegagalan Presiden Jokowi mengelola ini negara. Kok kita yang tanggung akibatnya? Dia dong yang harusnya legowo turun dari jabatannya. Udah angkat bendera, nggak bisa lagi nih urus ekonomi, nggak usah bilang alasan perang lah, alasan apalah. Sudah seharusnya lah rakyat di bawah itu sadar sesadar-sadarnya bahwa kita ini lagi dibodoh-bodohi oleh rejim Jokowi. Akal-akalan. Kira ini sudah logikanya bukan logika intelektual lagi kalau sudah begini, sudah pokoknya. Nah, kalau sudah pokoknya ya saya kira masyarakat justru sudah berpikir itu telah kompensasinya Presiden mundur, jadi seimbang lah. Oke lah, BBM naik tapi kompensasinya adalah Jokowi turun. Begitu. Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda Metro Jaya Komisaris Besar Endra Zulpan mengatakan personil polisi memantau SPBU jelang kenaikan harga BBM. Langkah ini untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya penimbunan. Polda Metro telah memetakan setidaknya ada SPBU yang ada di wilayah hukum Polda Metro Jaya. Zulpan mengatakan jumlah personil yang ditempatkan di SPBU tergantung tingkat kerawanannya. Personil TNI dari Kadam juga akan turun untuk pengamanan. Ia meminta masyarakat tidak perlu panik karena subsidi BBM dialihkan dengan tujuan kemanusiaan dan kemuliaan bagi masyarakat memang berdampak dan membutuhkan. Lalu dia menyampaikan pada pihak yang ingin berunjuk rasa agar memberitahu pada kepolisian minimal 3 hari sebelum aksi. Alasannya adalah agar personil Polri bisa mengawal dan menjaga selama unjuk rasa. Wacana kenaikan harga BBM sudah terdengar beberapa waktu lalu. Bahan bakar kendaraan yang diproduksi PT Pertamina diprediksi akan naik mengingat biaya subsidi yang makin bengkak. HMI gelar demo tolak kenaikan harga BBM. Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam atau PBHMI mengancam akan menggelar demo tolak kenaikan BBM yang lebih besar jika pemerintah benar-benar menaikkan harga BBM. Ketua Bidang Keamanan dan Pertahanan PBHMI, Arven Marta, menuturkan saat ini pihaknya masih memantau perihal kenaikan harga tersebut. Menurut dia, HMI tegas menolak wacana kenaikan harga BBM oleh pemerintah. Sebelumnya sejumlah anggota Himpunan Mahasiswa Islam sempat menutup jalan saat aksi menolak kenaikan harga BBM di depan gedung DPR dan MPR RI pada Senin 29 Agustus 2022. Presiden Joko Widodo atau Jokowi memastikan pemerintah masih mengkalkulasi rencana kenaikan harga BBM bersubsidi jenis Pertalite dan solar. Kajian tersebut berjalan dan Jokowi akan segera menerima laporan dari para menteri terkait rencana ini. HMI Bengkulu demo tolak kenaikan BBM berakhir ricuh Republika. Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam Provinsi Bengkulu menggelar demonstrasi alias unjuk rasa meminta pemerintah tidak menaikkan harga BBM subsidi. Demo itu berakhir ricuh di depan kantor DPRD Provinsi Bengkulu, Kota Bengkulu, Rabu 31 Agustus 2022. Kericuhan berawal dari ratusan mahasiswa ingin masuk ke ruang rapat bersama anggota DPRD Provinsi Bengkulu, namun tidak diizinkan demi menjaga keamanan. Ketua Komisi 1 DPRD Provinsi Bengkulu, Dempo Exler, menyayangkan pelaksanaan demonstrasi sampai berakhir ricuh. Dia menjelaskan tugas mahasiswa sebagai kontrol sosial terhadap kebijakan pemerintah agar aturan yang dikeluarkan oleh pemerintah pro terhadap masyarakat. Selain meminta pemerintah untuk tidak menaikkan harga BBM subsidi, pihaknya juga meminta agar pemerintah meninjau kembali rancangan APBN 2022.
Kemudian HMI Bengkulu meminta pemerintah untuk menangkap dan menindak tegas mafia migas yang menyebabkan kebocoran BBM bersubsidi. Hingga saat ini aksi unjuk rasa mahasiswa masih berlanjut di beberapa kali terjadi bentrok dan polisi yang berjaga. Pemerintah akan menyiapkan bantalan sosial tambahan sebesar 24,17 triliun rupiah sebagai bentuk pengalihan subsidi bahan bakar minyak agar tepat sasaran. Kebijakan tersebut diharapkan dapat menjaga daya beli masyarakat yang terdampak. Selain itu, keputusan ini memperkuat kabar yang menyebut pemerintahan akan menekan harga BBM subsidi, solar, dan pertalit. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan Presiden Joko Widodo akan memberikan bansos tersebut mulai dari pekan ini. Untuk mengetahui apakah terdaftar sebagai penerima BLT pengalihan subsidi BBM atau tidak, bisa mengeceknya mulai laman Kemensos. Berikut cara cek penerima BLT pengalihan subsidi BBM. Buka laman cek bansos. Buka laman cek bansos.kemensos.go.id, masukkan provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa atau kelurahan, masukkan nama PM atau penerima manfaat sesuai KTP. Ketik 8 huruf kode atau dipisahkan spasi sesuai yang tertera dalam kotak kode. Jika huruf kurang jelas, klik refresh. Untuk mendapatkan huruf kode baru, kemudian klik cari data. Selanjutnya, akan muncul data apakah terdaftar sebagai penerima bantuan dari Kemensos. Seperti diketahui, 3 bansos yang akan disalurkan yakni sebagai berikut. 1. BLT Rp600.000. Bantuan langsung tunai disalurkan dengan alokasi anggaran sebesar Rp12,4 triliun. Bansos ini menyasar 20,65 juta keluarga penerima manfaat KPM. BLT akan disalurkan oleh Kementerian Sosial melalui PT Pos Indonesia. 2. BSU Rp600.000. Selanjutnya, bantuan subsidi upah diberikan dengan alokasi anggaran Rp9,6 triliun. Bantuan ini disalurkan oleh Kementerian Ketenagakerjaan. BSU akan diberikan kepada 16 juta pekerja sasaran yang masing-masing menerima sebesar Rp600.000. 3. Bansos dari Pemda. Pemerintah daerah diminta menyiapkan 2% dari dana transfer umum, yakni dana alokasi umum dan dana bagi hasil untuk pemberian subsidi di sektor transportasi. Subsidi ini diperuntukkan bagi angkutan umum hingga nelayan dan untuk perlindungan sosial tambahan. Pemda juga diminta agar melindungi daya beli masyarakat. Melansir Kompas.com, menurut Sri Mulyani, anggaran BLT dialokasikan sebesar Rp12,4 triliun untuk 20,65 juta keluarga penerima manfaat. Nantinya, setiap KPM akan menerima dana sebesar Rp150.000 sebanyak 4 kali yang disalurkan oleh Kemensos. Namun demikian, Kemensos akan menyalurkan bantuan sebanyak 2 kali masing-masing sebesar Rp300.000. Adapun menurut Risma, pemerintah menggunakan data KPM terakhir per September 2022 sebagai rujukan penerima bantuan BLT pengalihan subsidi. Baru-baru ini pemerintah siap memberikan bantuan langsung tunai atau BLT BBM di tengah-tengah rencana penaikan harga bahan bakar minyak. Direktur Jenderal Anggaran Direktur Jenderal Anggaran Isa Rahmatarwata menyatakan bahwa BLT BBM atau yang bisa juga disebut sebagai bantuan sosial alias bansos memiliki total anggaran sebesar Rp24,17 triliun. Angka tersebut didapat dari penambahan anggaran perlindungan sosial sebesar Rp18,6 triliun, dana cadangan sebesar Rp3,4 triliun, dan dana transfer ke daerah sebanyak Rp2,17 triliun. Dengan begitu, anggaran BLT BBM ini tidak diambil dari realokasi dana subsidi BBM. Selain bansos berupa BLT BBM, sebenarnya Indonesia telah memiliki berbagai skema bantuan lainnya. Berikut adalah 5 jenis bansos di Indonesia. Jenis-jenis bansos pemerintah: 1. BLT minyak goreng, 2. BLT dana desa, 3. kartu prakerja, 4. bantuan pangan non-tunai, 5. program keluarga harapan.